atau kanguru, termasuk beberapa fakta umum tentang mereka. Misalnya, mereka bergerak dengan cara melompat, serta mereka adalah hewan marsupial alias mamalia yang merawat bayinya di dalam kantung pada tubuhnya. Hanya sedikit hewan yang bisa melambangkan benua mereka, seperti kanguru, yang menjadi ikon global untuk Australia. Namun, terlepas dari ketenaran internasionalnya, kanguru juga sering disalahpahami, baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan harapan dapat menjelaskan lebih lanjut tentang kompleksitas marsupial yang khas ini, berikut adalah beberapa fakta yang jarang diketahui tentang kanguru. Kanguru adalah hewan marsupial yang tergabung dalam famili Macropodidae. Famili ini terdiri dari banyak spesies, dan istilah kanguru biasanya digunakan untuk menyebut spesies-spesies terbesar, sementara spesies-spesies yang lebih kecil mendapat sebutan lain. Secara spesifik, istilah kanguru mengacu kepada 4 spesies saja, yaitu kanguru merah, kanguru abu-abu barat, kanguru abu-abu timur, dan kanguru antilopin. Spesies-spesies yang kecil dari famili Macropodidae biasa disebut wallaby, sedangkan spesies berukuran sedang disebut walaro. Selain itu, ada pula kanguru pohon yang tergabung dalam genus Dendrolagus dan terdiri dari sekitar 12 spesies. Banyak juga ya hewan kerabat kanguru. Satu-satunya hewan berukuran besar yang bergerak dengan cara melompat. Karena struktur kaki serta tubuhnya, kanguru pun tidak bisa melangkahkan kaki belakangnya seperti cara manusia berjalan. Namun, kanguru tetap bisa berjalan pelan tanpa melompat, yaitu dengan bantuan ekornya. Ya, saat berjalan pelan, kanguru akan menggunakan 2 kaki depannya, serta ekornya yang bertindak sebagai kaki ketiga. Sementara kaki belakangnya terangkat dari tanah. Biasanya, kanguru akan berjalan seperti ini saat sedang merumput. Saat sedang berdiri tegak pun, kanguru menggunakan ekornya sebagai penyeimbang. Kanguru adalah hewan yang sangat berotot. Laman Nat Geo TV menyebut bahwa hampir setengah dari berat tubuh kanguru merah merupakan otot. Itu membuat mereka jadi salah satu hewan paling berotot di dunia. Selain itu, otot kanguru merah juga bisa menggunakan energi dengan efisien. Tingkat efisiensinya bahkan lebih baik dari kuda, dan tentu jauh lebih baik dari manusia. Jika seekor kanguru merah dikejar oleh predatornya, yaitu dingo, kemungkinan besar ia akan lolos, karena hanya butuh sekitar setengah dari energi yang dibutuhkan si dingo untuk mengejar. Sekilas, kanguru mungkin kelihatannya berukuran tidak terlalu besar. Namun, sebenarnya mereka bisa tumbuh hingga sebesar manusia, bahkan lebih. Kanguru merah adalah spesies kanguru terbesar, dan mereka bisa mencapai tinggi 2 meter saat berdiri tegak, serta berat mencapai 90 kg. Ukuran kanguru abu-abu pun bisa menyaingi manusia. Keduanya bisa mencapai tinggi 1,8 meter saat berdiri tegak, serta berat 50 hingga 90 kg. Dengan tubuh yang besar dan berotot, kanguru bukan hewan yang bisa diremehkan meski tampak imut. Manusia dan beberapa primata lainnya menunjukkan penggunaan tangan atau kecenderungan untuk menggunakan satu tangan secara lebih alami daripada yang lain. Para ilmuwan pernah mengira ini adalah fitur unik evolusi primata. Tetapi, penelitian yang lebih baru menunjukkan penggunaan tangan juga umum terjadi pada kanguru. Berdasarkan penelitian pada kanguru merah, abu-abu timur, dan wallaby berleher merah, para peneliti telah menemukan bahwa hewan tersebut, terutama kidal, menggunakan tangan kiri untuk merawat joey dan makan sekitar 95% dari waktu. Tangan mereka juga tampaknya dikhususkan untuk jenis pekerjaan yang berbeda. Dengan kanguru biasanya menggunakan tangan kiri untuk ketepatan dan tangan kanan untuk kekuatan.
Hal ini menantang gagasan bahwa kidal adalah unik untuk primata. Kata para peneliti mencatat itu mungkin merupakan adaptasi terhadap bipedalisme. Sebagaimana sebagian besar mamalia, induk kanguru adalah ibu yang berdedikasi dalam merawat bayinya. Akan tetapi, induk kanguru bisa mengorbankan nyawa bayinya sendiri jika sedang dikejar predator demi menyelamatkan diri. Mereka membuang si bayi dari dalam kantungnya untuk mengalihkan perhatian predator sehingga bisa kabur. Meski terdengar kejam, langkah tersebut sebenarnya penting untuk kelangsungan spesies kanguru. Dengan mengorbankan satu bayi, si induk selamat dan bisa menghasilkan banyak anak lagi. Kebiasaan tersebut tak hanya dilakukan kanguru, tapi juga hewan-hewan kerabat mereka seperti walabi dan quokka. Satu lagi fakta tentang kanguru yang tak banyak diketahui adalah jumlah populasi mereka di Australia lebih banyak daripada manusia. Laman National Geographic menyebut bahwa Australia dihuni sekitar 25 juta orang dan 50 juta kanguru. Akibatnya, hewan yang jadi ikon Australia ini juga dianggap sebagai hama. Kanguru sering merusak tanaman pertanian dan mereka bersaing memperebutkan makanan dengan hewan ternak. Kecelakaan lalu lintas akibat kanguru pun sering terjadi. Karena itu, pemerintah Australia berusaha mengendalikan populasi mereka dengan melakukan pemusnahan massal secara berkala. Kanguru adalah marsupial terbesar yang hidup saat ini, dipimpin oleh kanguru merah yang tingginya lebih dari 1,6 meter, ditambah ekor 3 kaki, dan berat 180 pon atau 82 kg. Kanguru abu-abu bahkan bisa lebih tinggi, dengan beberapa jantan dewasa mencapai hampir 7 kaki atau 2,1 meter, tetapi mereka juga lebih ramping, hanya beratnya mencapai 120 pon atau 54 kg. Kanguru termasuk dalam genus Macropus, yang berarti kaki besar. Anggota terkecil dari genus ini dikenal sebagai walabi, sedangkan spesies berukuran sedang disebut walrus. Istilah kanguru kadang-kadang digunakan secara luas untuk salah satu hewan ini, meskipun umumnya digunakan untuk spesies seperti kanguru merah, abu-abu timur, abu-abu barat, kanguru antilopin, dan kanguru pohon. Kanguru pohon termasuk dalam genus yang berbeda, tetapi merupakan anggota dari keluarga taksonomi yang lebih luas yang dikenal sebagai Macropoda, yang meliputi kanguru, walrus, walabi, kanguru pohon, pademelon, dan quokka. Di luar keluarga Macropoda, marsupial kecil yang disebut kanguru tikus juga memiliki kemiripan dengan kerabat mereka yang jauh lebih besar. Kanguru bepergian dan mencari makan dalam gerombolan, pasukan, atau kawanan. Gerombolan kanguru mungkin terdiri dari segelintir atau beberapa lusin individu dan seringkali memungkinkan terjadinya perpindahan keanggotaan di antara kawanan. Pejantan memperebutkan betina pada musim kawin dengan menendang, meninju, atau bahkan menggigit. Dalam kawanan kanguru, cenderung didominasi oleh jantan terbesarnya. Kanguru jantan dikenal sebagai bucks, boomers, atau jacks, sedangkan betina disebut doe, flyer, atau gills. Melompat merupakan cara menghemat energi bagi kanguru untuk bergerak, membantu mereka menempuh jarak yang jauh di Australia yang sangat gersang saat mereka mencari makanan. Mereka biasanya melakukan perjalanan dengan kecepatan sedang, tetapi mereka mampu berlari jika diperlukan. Seekor kanguru merah dapat melompat dengan kecepatan 35 mph atau 50 kph, melompat sekitar 1,8 meter dari tanah dan menutupi 25 kaki atau 8 meter dalam satu lompatan. Masa kehamilan kanguru adalah sekitar 5 minggu. Setelah itu, mereka biasanya melahirkan satu bayi yang dikenal sebagai joey. Tidak lebih besar dari buah anggur, joey yang baru lahir harus menggunakan kaki depannya untuk melangkah melalui bulu induknya ke kantungnya.
tempat ia akan hidup selama beberapa bulan ke depan saat ia tumbuh. Seekor kanguru betina bisa hamil lagi saat Joy masih di dalam kantungnya. Dalam hal ini, Joy yang lebih muda memasuki keadaan tidak aktif sampai kantungnya kosong. Setelah kakaknya meninggalkan kantungnya, tubuh induk mengirimkan hormon sinyal untuk melanjutkan perkembangan Joy yang lebih muda. Kanguru tidak memiliki banyak predator alami di Australia, apalagi sekarang karnivora besar seperti harimau Tasmania dan singa berkantung telah punah. Beberapa hewan diketahui memangsa kanguru. Predator menargetkan Joy atau kanguru dewasa dari spesies yang lebih kecil. Predator alaminya seperti dingo serta spesies seperti rubah merah, anjing, dan kucing liar. Ketika seekor kanguru benar-benar dikejar oleh pemangsa, maka dia akan ke air sebagai strategi melarikan diri, karena kanguru ternyata adalah perenang yang baik. Tetapi dalam beberapa kasus, mangsa mungkin mengarahkan pengejarnya ke dalam perangkap. Begitu seekor kanguru berada di dalam air setinggi dada, terkadang ia akan berbalik dan menghadapi pemangsa, meraihnya dengan kaki depannya dan mencoba menenggelamkannya. Semua kanguru adalah herbivora. Makanan utamanya adalah rumput, tetapi juga beberapa lumut, semak, dan jamur. Mirip dengan sapi dan hewan ruminansia lainnya, kanguru terkadang memuntahkan makanannya dan mengunyahnya sebagai makanan sebelum mencernanya. Namun, hal ini tidak perlu untuk pencernaan mereka, dan mereka hanya melakukannya sesekali. Mungkin karena hal itu tampaknya membuat mereka tertekan. Perut berbentuk tabung kanguru sangat berbeda dari perut 4 bilik ruminansia. Sapi mengeluarkan banyak metana, gas rumah kaca yang kuat saat mereka bernapas dan bersendawa. Tetapi meskipun diet serupa, kanguru hanya menghasilkan sekitar 27% volume spesifik massa tubuh dari metana yang dihasilkan hewan pemama biak. Makanan bergerak lebih cepat melalui perut kanguru. Dan penelitian menunjukkan mikroba usus kanguru berada dalam keadaan metabolisme yang lebih cocok untuk pertumbuhan atau produksi biomasa daripada untuk membuat metana. Seperti yang ditemukan satu penelitian, quokka betina yang terperangkap dalam perangkap kawat mencoba melarikan diri ketika mereka melihat manusia mendekat. Dan dalam keadaan terancam, Joy mereka sering jatuh dari kantong. Hal itu mungkin terjadi secara tidak sengaja selama upaya pelarian sang ibu. Tetapi tampaknya hal ini adalah respon perilaku daripada tidak sengaja. Makropoda lain memiliki kecenderungan serupa. Kanguru abu-abu terkadang mengeluarkan Joy mereka ketika dikejar oleh rubah, dan walabirawa melakukan hal yang sama saat terancam oleh dingo. Seekor pemangsa kemungkinan akan berhenti menerkam Joy, memberi ibu waktu untuk melarikan diri. Hal ini mungkin terdengar tidak terpikirkan oleh manusia, tetapi ini bisa menjadi strategi kelangsungan hidup adaptif untuk beberapa makropoda. Induk kanguru dapat bereproduksi jauh lebih cepat daripada manusia, dan jika nyawa seorang ibu yang terbukti dipertaruhkan, mengorbankan seekor Joy mungkin sangat masuk akal, setidaknya menurut standar spesiesnya. Terdapat dua jenis kanguru, yaitu kanguru yang memiliki tubuh besar dan juga kanguru yang bertubuh kecil. Sebagian besar orang berpendapat jika kanguru berasal dari negara Australia. Tetapi, apakah kalian tahu bahwa di Indonesia juga terdapat kanguru, tepatnya berada di wilayah Papua? Kanguru di Indonesia, habitatnya berada di Merauke, Papua. Di Taman Nasional di Merauke, nampak kanguru di Indonesia memiliki bentuk tubuh yang lebih kecil. Namun sayangnya, hingga saat ini keberadaan kanguru di Indonesia semakin sedikit, sebab banyak diburu untuk diambil kulitnya atau untuk dikonsumsi. Nah, itulah beberapa informasi dan fakta-fakta menarik tentang kanguru yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like channel ini ya.